Halo adik-adik, kembali bersama saya Sirvus Anggal akan menjelaskan materi tentang arti dan makna gereja. Gereja adalah tempat tinggal Allah. Tempat Allah itu bisa berupa gedung, rumah, kemah, dan bisa berupa umat Allah atau institusi. Gereja sebagai gedung merupakan kemah suci, tempat kudus atau mikdas, suatu tempat yang dikhususkan bagi Tuhan untuk tinggal di antara dan bertemu dengan umatnya. Allah ada di atas kemah suci siang dan malam. Dan ketika kemuliaan Allah naik, Israel harus pindah. Allah menuntun mereka dengan cara ini selama mereka ada di padang gurun. Kemah suci merupakan tempat hukum Allah, yaitu berisi ke-10 hukum atau 10 firman Allah yang biasa kita sebut dalam keseharian kita. Di kemah suci inilah Allah menyediakan pengampunan dosa melalui korban darah. Dan demikian korban darah ini menunjuk kepada korban nyawa Kristus di kayu salib karena dosa umat manusia, yakni dosa-dosa kita. Kemah suci juga menunjuk ke surga, yaitu ke tempat kudus surgawi, di mana Kristus, imam besar abadi kita, hidup selama-lamanya untuk berdoa bagi kita. Dan kemah suci juga menunjuk kepada penebusan Allah yang terakhir ketika langit baru dan bumi baru akan datang, yaitu ketika kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Oke, yang berikut poin B, gereja sebagai umat Allah atau persekutuan terbuka. Berarti persekutuan semua orang di seluruh dunia yang percaya akan Yesus Kristus sebagai putra Allah dan satu-satunya penyelamat kita. Itu poin gereja sebagai umat Allah sebagai persekutuan terbuka. Nah, kedua, himpunan yang di dalamnya terdapat umat Allah atau himpunan yang ada di dalamnya terdapat umat Allah, tubuh Kristus dan bait Roh Kudus. Itulah gereja sebagai persekutuan terbuka. Yang berikut, menjadi himpunan orang-orang yang digerakkan untuk berkumpul oleh firman Allah. Jadi orang-orang berkumpul oleh karena firman Allah, yakni berhimpun bersama untuk membentuk umat Allah dan yang diberi santapan dengan tubuh Kristus menjadi tubuh Kristus itu sendiri yang selalu kita laksanakan, yang selalu kita dampakkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah salah satu contoh menjadi bentuk dari persekutuan yang terbuka atau gereja umat Allah yang persekutuan terbuka. Oke, poin yang berikut, gereja sebagai umat Allah memiliki ciri khasnya, yakni pertama, umat Allah merupakan suatu pilihan dan panggilan dari Allah sendiri. Umat Allah adalah bangsa terpilih atau bangsa terpanggil. Yang kedua, umat Allah dipanggil dan dipilih untuk Allah dan untuk misi tertentu, yakni menyelamatkan dunia. Yang ketiga, hubungan antara Allah dan umatnya dimeteraikan perjanjian. Umat Allah harus menaati perintah Allah itu sendiri dan Allah akan selalu menepati janjinya. Ketika kita taat akan Allah, maka Allah akan senantiasa menepati janjinya untuk menjaga umatnya dan menyelamatkan umatnya. Yang berikut, umat Allah selalu dalam perjalanan melewat padang pasir menuju tanah terjanji. Bahwa manusia atau umat Allah itu sendiri akan selalu dihadapkan dengan lika-likunya kehidupan untuk menuju kepada kebahagiaan, kepada suatu penyelamatan yang Allah janjikan kepada umatnya. Lalu apa konsekuensi dari gereja yang mengumat itu sendiri? Konsekuensi bagi pimpinan gereja atau hierarki adalah menyadari fungsi pimpinan sebagai fungsi pelayanan. Pimpinan bukan di atas umat tetapi di tengah umat. Jadi dia bukan pemimpin yang otoriter,
tetapi pemimpin yang menjadi hamba yang setia melayani umatnya. Yang berikut harus peka untuk melihat dan mendengar karisma atau karunia yang bertumbuh di kalangan umat. Jadi imam atau kaum hierarki harus benar-benar peka dengan situasi yang dialami oleh umatnya. Konsekuensi bagi setiap anggota umat. Pertama, menyadari dan menghayati persatuannya dengan umat lain. Orang tak dapat menghayati kehidupan imannya secara individu saja. Jadi kita sebagai umat manusia, kita senantiasa selalu peka dengan sesama dan selalu menyadari akan karunia yang ada dalam diri sesama, bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus selalu bersama-sama dengan orang lain. Yang kedua, aktif dalam kehidupan mengumat, menggunakan segala karisma, karunia dan fungsi yang dipercayakan kepadanya untuk kepentingan dan misi gereja di tengah masyarakat. Semua bertanggung jawab dalam hidup dan misi gereja. Jadi setiap bakat, talenta, segala karunia yang kita miliki itu bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama di tengah umat. Lalu poin berikut, apa konsekuensi bagi hubungan awam dan hierarki? Paham gereja sebagai umat Allah jelas membawa konsekuensi dalam hubungan antara hierarki dan kaum awam. Kaum awam bukan lagi pelengkap penyerta, melainkan partner hierarki. Jadi kita sebagai umat, sebagai awam, itu bukan menjadi hamba atau pelayan, tetapi kita sebagai partner atau teman kerja dari kaum hierarki atau para imam. Itu hubungannya. Lalu yang kedua, awam dan hierarki memiliki martabat yang sama, hanya berbeda dalam fungsi. Jadi antara kita dengan kaum hierarki, dengan para imam, jadi itu kita memiliki martabat yang sama. Hanya berbeda dalam konteks fungsi dan tugasnya saja. Tetapi kita dipanggil untuk tujuan yang sama, mewartakan kerajaan Allah. Lalu poin C, kita akan melihat gereja sebagai institusi. Gereja adalah organisasi resmi, berbadan hukum dan dilindungi oleh hukum negara dan internasional. Gereja adalah organisasi dari Allah sendiri, sekaligus merupakan warisan budaya dan peradaban manusia. Ketika Yesus memilih ke-12 rasul dan mengangkat Petrus sebagai pemimpin untuk menggembalakan kawanannya, saat itulah gereja sebetulnya menjadi sebuah institusi. Jadi kita punya tingkatan-tingkatannya, mulai dari pemimpin dan sampai ke akar rumput, yaitu umat Allah. Yang berikut, institusi gereja adalah hierarki. Ada paus, lalu para uskup, para imam, dan diakon. Berikut adalah ciri gereja sebagai institusi sekaligus pembeda gereja sebagai umat Allah. Oke, yang berikut adalah model gereja atau model-model gereja itu sendiri. Pertama, institusional. Yang kedua, organisasi lahiriah yang berstruktur piramidal tetapi rapi. Itu kalau model gereja bersifat institusional. Lalu ada kepemimpinan, yakni dari para tertabis atau hierarki hampir identik dengan gereja itu sendiri. Suatu institusi, apalagi institusi besar seperti gereja Katolik, tentu membutuhkan kepemimpinan yang kuat. Agar kita tidak terpecah-pecah, kita harus memiliki pemimpin. Yang berikut, hukum dan peraturan digunakan untuk menata dan menjaga kelangsungan suatu institusi. Suatu institusi, apalagi yang berskala besar, tentu saja membutuhkan hukum dan peraturan yang jelas. Dalam gereja Katolik itu memiliki hukum dan aturan atau peraturan yang jelas dalam berbagai aspek. Kita tidak buat sesuka hati atau semaunya kita. Lalu model gereja umat Allah. Pertama, hidup persaudaraan karena iman dan harapan yang sama. Persaudaraan ini adalah persaudaraan kasih. Kita hidup dalam kasih. Model gereja sebagai umat Allah yang kedua, semua umat ikut aktif dalam hidup menggereja, jadi tidak nonton. Jadi semua kita punya hak yang sama untuk aktif dalam kehidupan menggereja. Yang ketiga, hukum dan peraturan memang perlu, tapi dibutuhkan pula peranan hati nurani dan tanggung jawab pribadi.
aturan boleh ada, tetapi kita tetap mengedepankan hati nurani. Berbeda dengan model gereja yang bersifat institusional. Yang keempat, sikap miskin, sederhana dan terbuka, rela berdialog dengan pihak mana saja, sebab gereja yakin bahwa di luar gereja Katolik terdapat pula kebenaran dan keselamatan. Jadi kebenaran dan keselamatan itu juga ada dalam diri setiap umat manusia, tidak harus di dalam gereja Katolik. Yang berikut, terbuka bagi peran karisma atau karunia-karunia. Jadi setiap karisma, setiap karunia itu terbuka diterima dalam gereja itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Itu saja beberapa poin penting dalam materi tentang arti dan makna dari gereja itu sendiri. Terima kasih.